Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara bi kitabihi al-qulub wa anzalahu fi awjazi lafdin wa a'jazi uslub fa a'yat balaghatuhu al-bulagha wa a'jazat fasahatuhu al-fusaha wa ahkamat hikmatuhu al-hukama wa askatat fasahatuhu al-fusaha wa adhalat rawatuhu al-khutaba. Al-Quran wal hujjatul balighah wad dalalatud damighah wan ni'matul baqiyah wal asmatul waqiyah wa huwa nurul mubin wad dzikrul hakim was siratal mustaqim wa huwa syifaa'us sudur wal hakamul adlu fima uktima wa tashabaha minal umur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qailu jalla jalaluhu law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillah, ikhwafillah, arsyadani wa arsyadakumullah. Semoga Allah Ta'ala Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penyantun, Maha Baik kepada umat-umatnya, kepada hamba-hambanya, selalu menyertai kita, selalu melindungi kita, selalu membimbing kita, selalu memberikan petunjuk untuk kita. Karena kita tahu bahwa kita ini lemah, karena kita tahu bahwa kita ini bodoh, karena kita tahu bahwa kita ini diciptakan dalam keadaan memiliki sifat suka lupa dan suka atau melakukan kesalahan. Maka ketika kita tidak dibimbing Allah, tidak dalam bimbingan Allah, tentunya akan sulit untuk kita kembali atau untuk kita bertaubat dan kembali kepada jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita minta kepada Allah agar Allah selalu menjaga kita. Kemudian tidak lupa juga kita selalu dan senantiasa melantunkan salam hormat kita, menyanjungkan nama mulia Nabi kita yang tidak ada lain adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita rindukan, yang kita inginkan selalu menjadi contoh dan suri tauladan kita dalam kita mengarungi hidup di dunia ini. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita hari ini akan membahas di majelis adab, karena pada pertemuan kemarin kita sudah sudah membahas di majelis sirah. Untuk hari ini kita akan masuki majelis adab, yang mana sumber rujukan yang kita pakai adalah
kitabnya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Baik, mari kita lanjutkan. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang kalimat dari Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Lebih tepatnya di dalam muqaddimah beliau yang kemarin sudah kita bahas, yaitu wa yassarahu lidzikri hatta istadharahu sigharul wildan. Ini beliau masih menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran, ya, masih membahas tentang kemukjizatan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran dan keagungan Al-Quran. Hari ini kita pun juga akan melanjutkan, masih berkenaan tentang Al-Quran, yang mana beliau menyampaikan lanjutan kalimatnya di dalam muqaddimahnya dengan mengatakan wa dhamina hifdhahu min tatarruqi taghayyuri ilaihi wal hadathat, bahwa Al-Quran itu Allah telah menjamin penjagaannya. Allah telah menjamin penjagaannya. Dari apa? Dari kemungkinan orang yang berupaya untuk at-taghyir, untuk melakukan perubahan, wal hadatsan, dan melakukan penambahan dengan hal yang baru. Ya. Allah jaga Al-Quran dari perbuatan makhluk, baik itu dari kalangan jin maupun kalangan manusia, untuk merubah-rubah Al-Quranul Karim ataupun kalam Allah Ta'ala dari penambahan dan pengurangan. Ya, dari perubahan, penambahan dan pengurangan. Baik. Wal hadatsan. Sedikit lagi. Wa huwa mahfudun, dan Al-Quran itu terjaga. Wa huwa mahfudun, dan Al-Quran itu terjaga. Bihamdillahi, dengan pujian dari Allah, artinya dengan maha agungnya Allah, wa fadlihi mastalafal malawan, dan dengan karunia Allah Ta'ala, bahwa Al-Quran itu akan terjaga mastalafal malawan, meski perubahan waktu siang dan malam. Ya, meski perubahan waktu siang dan malam. Artinya walaupun waktu silih berganti,
Walaupun waktu silih berganti, tetapi Al-Quranul Karim akan tetap orisinil, akan tetap terjaga keorisinalitasannya, terjaga keasliannya. Itulah Al-Quran yang ada di hadapan kita. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan bahwa Nabi siapa tadi, Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa Allah lah yang menjamin penjagaan dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang dijaga hanya oleh Allah semata. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah menjaga Quran? Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Maka untuk mengetahui jawabannya, untuk mengenal lebih lanjut, mari kita dalami, kita bahas bersama ayat-ayat Al-Quran beserta penjelasannya. Jadi Imam Nawawi ini di dalam mukadimahnya beliau lebih banyak mengenalkan kepada kita keistimewaan Al-Quran. Karena memang At-Tibyan ini memang ditulis sepertinya memang lebih khusus untuk mereka yang mempelajari Al-Quran. Ya, makanya beliau bahas lebih banyak di dalam mukadimahnya sendiri itu tentang Al-Quran Al-Karim. Nah, ayat yang menjelaskan tentang bahwa Al-Quran itu dijamin penjagaannya oleh Allah adalah di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-17. Ya. Silakan dibuka Al-Qiyamah ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Tsumma inna 'alaina bayanah. Itu ayatnya. Ayat 17 betul ya? Berapa? Tsumma inna 'alaina bayanah, itu ayat berapa? Oh, berarti ayat 16 ya. 16 sampai 19. La tuharrik, janganlah engkau gerakkan lidahmu. La tuharrik, janganlah engkau gerakkan bihi lisanaka, gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran, lita'jala bih, karena hendak cepat-cepat menguasai Al-Quran. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya.
Itu terjemahannya. Fa'idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Tsumma inna 'alaina bayana, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Baik, mari kita dalami melalui penafsiran yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya, Tafsir As-Sa'di. Di dalam Tafsir As-Sa'di dijelaskan, Al-Imam As-Sa'di mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu Jibril bil wahyi, apabila setiap nabi didatangi Jibril dengan membawa wahyu, wa syara'a fi tilawatihi alaihi, dan akan atau hendak mulai membacanya kepada nabi, badiruhun nabi sallallahu alaihi wasallam minal hirsi qabla an yafrugha, maka beliau bersegera membacanya dengan penuh perhatian. Maka beliau membacanya dengan penuh perhatian sebelum Jibril selesai membacanya. Sebelum Jibril selesai membacanya. Wa talahu ma'a tilawah Jibril iyyahu, Nabi mengikuti bacaan Jibril. Lalu Nabi mengikuti bacaannya Jibril. Fanahahullah an hadza, kemudian Allah melarang hal itu. Allah melarang Nabi untuk bersegera membaca Al-Quran, bersegera membaca wahyu padahal Jibril belum selesai membacanya. Allah melarangnya. Kemudian Allah melarangnya dengan kata wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Nah, kalau di dalam itu surat Toha, ya, kalau di dalam surat Toha, kalau di dalam surat Toha kalimatnya seperti itu. Wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu. Jangan tergesa-gesa untuk membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Itu menurut surat Toha. Maka Imam As-Sa'di menjelaskan dengan membuka ayat tadi, yaitu surat Toha, dan kemudian melanjutkan lagi dengan ayat yang sedang dibahas, yaitu ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Qiyamah. Wa qala huna, di dalam ayat ini Allah mengatakan, yaitu di dalam surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Dan janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jangan gerak-gerakkan lidahmu. Ya, jangan cepat-cepat menggerakkan lidahmu karena ingin kamu cepat menguasai Quran. Allah melarang. Apa penjelasan dari ayat ini? Imam As-Sa'di mengatakan, Thumma dominalahu ta'ala annahu la budda an yahfadhahu wa yaqra'ahu wa yajma'ahu Allahu fi sadri. Allah memberi jaminan kepada Rasulullah pasti hafalnya. Allah beri jaminan kepada
Dengan ayat tadi ya, dengan ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Seolah-olah Allah mengatakan, tenang Muhammad, tenang. Aku akan memberi jaminan bahwa Al-Quran akan ada di dadamu. Allah berikan jaminan bahwa Rasulullah pasti menghafalnya, membacanya, dan Allah akan mengumpulkannya di dalam dada Rasulullah. Di dalam dada Rasul. Faqala, lanjutan ayatnya, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu sehingga membuatmu pandai membacanya. Allah mengumpulkan Al-Quran dalam diri Rasulullah di mana fi sadrika ya Muhammad hatta nusbitahu wa nahfadhahu. Di dalam dadamu wahai Muhammad sampai kami mengokohkan Al-Quran, menguatkan Al-Quran, dan membuatmu menjadi hafal Al-Quran. Allah sudah berikan jaminan. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Aku yang akan mengumpulkan Quran di dadamu, sehingga Quran yang ada di dadamu menjadi kokoh, menjadi kuat dan hafal dan terjaga. Okay. Wa isyaratun ila anna jam'ahu ala hadan nahwi al-mawjud bi riayatin wa inayatin minallahi ta'ala. Bahwa ini menjadi isyarat ayat yang tadi itu inna alaina jam'ahu wa qur'ana tadi adalah ayat yang menjadi isyarat bahwa mengumpulkan Al-Quran itu dengan penjagaan dan pertolongan Allah. Jadi Al-Quran ada di dalam dada Nabi Muhammad. Al-Quran menjadi kuat di dalam dada Nabi Muhammad itu tidak ada lain kecuali bentuk penjagaan dari Allah. Cara Allah menjaga Quran itu adalah dengan membekalkan pada dada Nabi Muhammad. Dan ini juga sekaligus bentuk pertolongan Allah. Allah menolong Nabi Muhammad sehingga Al-Quran ada di dalam dada Nabi Muhammad. Allah menolong Nabi Muhammad sehingga berada di dalam dada Nabi Muhammad. Wa Qur'anan, dan kamu bisa membacakan Al-Quran. Nah, karena Nabi Muhammad itu di dalam dadanya sudah ada Quran, sudah ada wahyu, maka ketika Nabi Muhammad akan membacakan Al-Quran, Nabi Muhammad itu bisa membacakan Quran kapanpun beliau mau. Wa qira'atul Quran bilisanika mata syi'ta. Nabi Muhammad itu membacakan Al-Quran itu melalui lisan Nabi kapanpun beliau mau. Kapanpun beliau mau, Al-Quran akan terucap di lisan Nabi. Ya, akan terucap di lisan Nabi. Fal hirsu alladhi fi khatirik innamad da'i lahu hadrul fawati wan nisyani. Maka kesungguhan atau kegigihan yang ada dalam pikiranmu wahai Muhammad, itu kata Allah, hanyalah disebabkan oleh kekhawatiran, khawatir akan lenyapnya hafalan dan
lupa. Faida dominahullah laka fala maujiba lidzalik. Namun karena Allah telah menjamin hal itu, Allah telah menjamin bahwa Al-Quran akan ada di dadamu, Al-Quran akan terjaga di dalam dadamu, maka tidak perlu kamu lakukan. Maka tidak perlu kamu lakukan. Ya, tidak perlu melakukan apa? Tidak perlu tergesa-gesa saat malaikat Jibril sedang membacakan wahyu. Jangan tergesa-gesa. Tenang. Allah nanti pun akan menanamkan, akan menguatkan, akan membenamkan Al-Quran di dada nanti. Faida qara'nahu fattabi' Qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaannya, ikuti. Ai idza kamula Jibril qira'atan ma auhallahu ilaik fa hina idzin ittabi' ma qara'ahu wa aqra'ahu. Yaitu ketika Jibril telah menyampaikan wahyu secara sempurna, secara kamula, secara utuh sempurna. Kalau Jibril sudah menyampaikan wahyu secara sempurna, pada saat itu maka ikuti bacaannya. Nah, gitu. Maka ikuti bacaan Jibril. Lalu kemudian Rasulullah pun membaca. Ya, lalu Rasul pun kemudian membacanya. Tsumma inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Apa maksudnya? Bayanun ma'ani, yaitu penjelasan makna-maknanya. Bayan ma'ani, penjelasan dari makna-makna wahyu tadi. Fawa'adahu bihifdin lafdihi wa hifdhi ma'anihi. Allah memberi janji bahwa Rasulullah akan menghafal kata, akan menghafal lafaz dan sekaligus maknanya. Wa hadza a'la ma yakun, dan ini adalah puncak tertinggi. Puncak tertinggi seorang hamba adalah di mana Al-Quran dikuasai. Puncak tertinggi seorang hamba adalah di mana Al-Quran mampu dikuasai, baik secara lafaz atau makna. Itu puncak tertinggi. Wa hadza a'la ma yakun. Fattatala sallallahu alaihi wasallam fi adabi rabbih. Lalu Rasulullah melaksanakan ajaran Robnya, yaitu fakana idza tala alaihi Jibril Al-Quran ba'da hadza ansit lahu fa idza faragha Qur'an. Yaitu ketika Jibril telah membacakan wahyu Al-Quran, lalu Rasulullah diam, dan setelah Jibril selesai membacakan, maka beliau pun baru membacanya. Ya. Jadi ketika Jibril sedang membacakan Al-Quran, Rasulullah diam. Lalu setelah Jibril selesai membacakan, maka Rasulullah baru membacakan apa yang telah dibacakan oleh malaikat Jibril. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, inilah jaminan
yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Jaminan Allah bahwa Al-Quran akan selalu terjaga. Ini jaminannya. Di dalam ayat ini tadi. Inilah cara di mana Allah menjamin bahwa Al-Quran itu akan selalu terjaga. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Dalam ayat ini, yaitu dengan cara Allah membenamkan Al-Quran di dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sehingga Nabi mampu membacanya kapanpun beliau mau. Sehingga Al-Quran itu senantiasa terjaga dari setiap orang, dari setiap makhluk yang akan merubah Al-Quran dan menambah-nambahnya dengan yang baru. Ya, itu karena adanya Rasulullah. Karena adanya Rasulullah pada saat itu. Ya. Siapapun yang merubah-rubah ajaran Al-Quran atau siapapun yang merubah-rubah Al-Quran, kan di zaman ya di zaman utamanya Rasulullah sudah meninggal, ya kan, di situ sudah ada orang yang berubah-ubah Al-Quran. Ya, sudah ada yang berubah-ubah Al-Quran Al-Karim. Maka saat itu bagaimana cara Al-Quran bisa tetap terjaga? Nah, itu caranya seperti apa? Kalau ketika Nabi masih hidup, maka cara Allah menjaga Al-Quran adalah dengan Allah menanamkan di dalam dada Nabi. Nah, kalau setelah Nabi wafat, bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Oke, nanti kita jawab. Teman-teman yang dimuliakan Allah, karena Al-Quran itu akan selalu terjaga walaupun berganti siang dan malam. Mas kalafal malawan, tadi kata Imam Nawawi, Al-Quran akan selalu terjaga sepanjang zaman. Maka itu berarti bagaimana keadaannya setelah Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu meninggal. Karena sebelumnya di dalam ayat tadi bahwa Al-Quran itu dijaga Allah dengan cara Allah membenamkan Al-Quran di dada Nabi. Kalau dalam ayat itu ya, cara Allah menjaga Al-Quran itu dengan membenamkan Al-Quran, menguatkan Al-Quran, menanamkan Al-Quran di dada Nabi. Lalu setelah Nabi meninggal, gimana caranya? Apakah mungkin Allah pun membenamkan juga Al-Quran ke dalam dada orang yang beriman sama seperti ke dalam dada Nabi? Apakah mungkin? Itu kira-kira jawaban yang pertama. Ya. Atau bagaimanakah cara Allah menjamin keaslian? Bagaimanakah Allah menjamin keaslian dan penjagaan Al-Quran setelah sepeninggal Nabi? Baik. Coba sebelum saya jawab, yang biasa antum dengar dari orang-orang ya, cara Allah menjaga, Allah kan mengatakan inna nahnu
nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang menjaganya. Nah, cara Allah menjaga Al-Qur'an itu gimana? Yang sering aku dengar. Cara Allah menjaga Al-Qur'an. Belum pernah dengar sama sekali? Belum. Oke. Mari kita lihat. Atau sebelumnya saya sampaikan, kalau di luar, kalau beberapa kalimat yang pernah saya dengar, kalau babnya tentang ayat tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa Allah yang menjaga Quran, bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran dan menjaganya. Nah, menjaga Quran itu kalau orang-orang biasa menyampaikan adalah dengan adanya para penghafal Quran. Dengan adanya para penghafal Al-Quran. Baik, apakah betul seperti itu? Maka mari kita telaah ayatnya. Nah, kita bahas ayatnya. Apakah betul cara Allah menjaga Quran? Karena Al-Quran itu akan terjaga loh nanti sampai hari kiamat. Nah, maka pertanyaannya, gimana cara Allah menjaga Quran kalau begitu? Sehingga terjaga keasliannya. Ini kalau kita bahas ayat ini, insya Allah ya, mudah-mudahan kalau saya sampai ke titik di mana apa yang dimau Quran, mudah-mudahan kalau saya sampai penjelasannya ke titik di mana apa yang dimaui Quran, maka sesungguhnya aktivitas kita menghafal Quran itu besar sekali, aktivitas yang agung sekali, aktivitas yang agung. Ya mudah-mudahan, sekali lagi ya, mudah-mudahan kalau nantinya saat saya menyampaikan itu sesuai dengan apa yang dibawa Quran. Nah, berarti kalau memang antum belum terasa agung, belum merasakan keagungan saat menghafal Quran, ya salah satunya di sini adalah karena saya belum sampai penjelasannya ke titik di mana apa yang dimaui Quran. Padahal harusnya orang yang menghafal Quran itu, orang yang punya rutinitas menghafal Quran itu, dia harus merasa dirinya itu teragungkan, diagungkan. Apa sebabnya? Yuk kita lihat dulu. Mari kita lihat di ayatnya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya atas kamilah mengumpulkan Al-Quran, itu asli redaksinya ya, asli redaksinya, dan membacakannya atau membaca Al-Quran itu atas tanggungan kami. Jadi Al-Quran bisa terkumpul, Al-Quran bisa terbaca, itu hanya semata-mata alaina, atas, semata-mata atas kami. Kalau tadi masih ingat nggak tadi? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah itu dibahas oleh ulama tafsir. Dibahas oleh ulama tafsir itu maksudnya apa? Bagaimana cara Allah mengumpulkan Al-Quran tadi? Di dalam dada Nabi. Itu tadi penjelasan tafsir As-Sa'di. Dan itu juga tafsir yang lain, Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Qurtubi, ya, tafsir Ar-Razi, itu semuanya begitu. Tapi ayatnya tidak berbicara gitu. Ayatnya hanya berbicara, lihat. Ya. Coba tidak ngantuk. Ya, inna alaina jam'ahu wa qur'ana.
Al-Qur'ana. Inna sesungguhnya, alaina atas kami, jam'ahu mengumpulkan, ini Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran, wa Qur'ana dan membacakan Al-Quran. Kalau tadi maksud membacakan itu adalah wa Qur'ana, itu maksudnya tadi Al-Quran itu mampu dibacakan dengan hafalan wa Qur'ana. Di sini tidak ada kata-kata saudara, tidak ada kata-kata dada di sini, nggak ada. Di sini Allah hanya mengatakan gini, inna alaina jam'ahu wa Qur'ana, sesungguhnya kamilah, atas kamilah, ini Allah itu atas, nah itu kami, jam'ahu mengumpulkan Al-Quran dan membacakannya. Ya, itu asli redaksinya seperti itu ayat. Maka lihat penjelasan kata ala di sini. Alaina di sini ulama tafsir menjelaskan dengan makna at-takafful wa ta'ahud. Artinya tanggungan. At-takafful itu tanggungan atau jaminan. At-ta'ahud itu penjagaan. Jadi dari kata ala itu muncul dua kalimat atau muncul dua maksud. At-takaffulu wa ta'ahudu. Ya. Penjagaan apa tadi? Penjaminan, tanggungan, takaful, atau penjagaan, ta'ahud. Ya. Ini makna dari kata ala, jaminan, tidak sebagaimana dalam tafsir ya tadi atau dalam beberapa terjemahan. Allah juga tidak mengatakan wa Qur'ana tadi apa? Membuatmu pandai membacanya. Membuatmu pandai mengandungan apa? Ya. Di sini di dalam ayat ini tidak dijelaskan sekali lagi maksud mengumpulkannya itu di mana. Maksud daripada mengumpulkannya itu seperti apa, itu tidak dijelaskan. Hanya sekedar menyampaikan jam'ahu, mengumpulkannya. Baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini Allah Subhanahu wa taala ingin berbicara kepada kita bahwa ayat ini menjelaskan bahwa Allah sajalah yang membuat Al-Quran itu bisa terjaga keasliannya. Itu yang pertama. Allah saja, tidak ada makhluk siwahu, tidak ada kalimat yang menunjukkan ada peran orang lain, tidak ada kalimat yang menunjukkan ada peran makhluk lain dalam penjagaan Al-Quran. Allah mengatakan alaina, kami itu siapa? Allah. Yang kedua, Allah tidak menunjukkan, menjelaskan dikumpulkan di mana. Ya, dikumpulkan di mana Al-Quran itu sehingga bisa terjaga. Jam'ahu, Allah hanya mengatakan mengumpulkan Quran. Maka di sini Allah ingin kita tahu bahwa Allah pula lah yang menjadikan sarana apa saja. Allah ingin menjelaskan bahwa sarana apa saja Allah bisa lakukan. Sarana apa saja Allah bisa lakukan untuk apa? Membuat Al-Quran itu bisa terjaga. Bukan hanya di dada Nabi, bukan hanya di mana, tapi Allah bisa saja melakukan apapun
menjadikan sarana apapun untuk menjaga Al-Quran. Ya. Jadi Allah ingin mengingatkan lagi kepada kita bahwa Allah ingin meniadakan peran-peran makhluk. Allah ingin menghilangkan peran-peran manusia khususnya dan makhluk pada umumnya. Menghilangkan, tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa melakukan siapapun itu dalam melakukan penjagaan Al-Quran. Tidak ada. Sudah. Ya, tidak ada. Dan juga Allah ingin menghilangkan peran orang lain. Allah juga ingin menghilangkan sangkaan terhadap sesuatu sarana. Baik itu kalau dulu Taurat itu disimpan di dalam tabut. Nah, gitu. Ada kalimat tabut kan dalam Al-Qur'an ya. Tabut gitu. Itu tabut itu adalah sebuah tempat di mana Taurat tersimpan di situ. Nah, Al-Qur'an tidak menjelaskan dikumpulkan di tabut, enggak. Sehingga terjaga sampai akhir zaman, enggak. Tidak ada tempat khusus. Tidak ada tempat khusus yang disebutkan di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-16 itu. Berapa tadi? 17-nya. Tidak disebutkan. Oke, coba lagi kita lihat. Dalam surat Al-Hijr yang tadi kita sudah sampaikan. Allah mengatakan surat Al-Hijr ayat berikutnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat yang 9. Bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran atau Al-Dzikra dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Jadi di sini tidak ditunjukkan di mana tempat Allah menjaga Al-Quran. Ya, di mana tempat Allah menjaga Al-Quran? Dengan cara apa Allah menjaga Al-Quran? Nggak ada penjelasannya. Nggak ada penjelasannya. Hanya Allah mengatakan sudah Allah yang menurunkan Quran, Allah pula yang menjaganya. Udah ada gitu, selesai. Ya. Nah ini harus paham dulu, harus paham di sini. Mau dengan cara apa? Mau di mana? Mau kepada siapa? Mau bagaimana caranya? Maka yang menentukan hanya Allah untuk menjaga Al-Quran. Terserah Allah. Semuanya makhluk bikinan Allah. Ya. Jadi Allah tidak bergantung kepada siapapun. Allah tidak bergantung kepada siapapun. Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung. Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung. Allah tidak menggantungkan kepada siapapun. Maka begitupun juga dalam hal penjagaan keaslian Al-Quran. Untuk menjaga kemurnian Quran, untuk menjaga keaslian Quran, satu, Allah menghilangkan peran orang lain, peran makhluk lain. Yang kedua, Allah bisa menentukan dengan cara apa Allah menjaga Quran. Dengan cara apapun Allah bisa. Ya. Kalau di dalam tafsir, bentuk cara Allah menjaga Quran itu makanya berbeda-beda. Ya, misalnya kalau di dalam tafsir As-Sa'di, tentang ayat Inna nahnu nazzalna dzikra ini, Al-Hijr ayat yang 9 ya. Ini Allah mengatakan, para ulama tafsir mengatakan
bahwa salah satu bentuk penjagaan Allah, cara Allah menjaga Al-Quran itu adalah menjaga dari al-istiraq kulla syaitan ar-rajim, menjaga dari pencurian dengar yang dilakukan oleh syaitan yang tertutup, sehingga syaitan tidak bisa menambahi di dalam Al-Quran dengan kebatilan, tidak bisa menambahi dengan kebatilan, dan tidak bisa mengurangi kebenaran Al-Quran, tidak bisa. Maka ini tidak bisa dilakukan oleh para penghafal Quran. Maka ini tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Maka ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagaimana cara manusia menjaga Quran dari perbuatan syaitan? Caranya gimana? Nah, kalau di dalam surat Al-Mulk, dalam surat Al-Mulk kalau jelaskan, itu kan syaitan itu saling berlomba-lomba untuk mencuri dengar, ke atas langit. Maka Allah Ta'ala melempar mereka dengan batu-batu, atau melempar mereka dengan nujum alisyayatin wa atadna lahum adaban sa'ir. Ya, sama Allah itu dilempar. Nah, itu salah satu cara Allah menjaga kemurnian Quran itu dengan melempar syaitan yang akan mencuri dengar apa yang ada di dalam Al-Quran saat Al-Quran itu mau nanti diwahyukan kepada manusia. Yang pertama tentunya siapa? Rasulullah SAW. Itu yang pertama caranya. Yang kedua, berikutnya, di dalam tafsir Ar-Razi disebutkan bahwa ketika para sahabat itu sibuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, ada salah seorang bertanya kepada Imam Ar-Razi di dalam tafsir Ar-Razi, lalu bagaimana dengan para sahabat yang mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf? Yang pertama kali dilakukan oleh siapa? Sahabat Abu Bakar, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Maka kata Imam Ar-Razi mengatakan, anna jam'ahu lil Quran kana min asbabi hifdzillahi ta'ala iyyahu. Bahwa mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf yang dilakukan oleh para sahabat itulah bentuk dari apa? Bentuk dari penjagaan Al-Quran. Cara Allah menjaga Quran itu, Allah buat para sahabat sibuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Maka boleh jadi pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka boleh jadi saran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf itu tidak murni hanya pikiran Abu Bakar, tidak murni hanya pikirannya Umar bin Khattab, tapi itu ada ilham, ada petunjuk yang Allah berikan kepada Umar radhiyallahu anhu. Karena kan sebelumnya Abu Bakar menolak. Karena ini seperti melakukan kebid'ahan, sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi. Nabi tidak mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Tidak begini caranya. Gitu. Enggak. Abu Bakar menolak berkali-kali. Akhirnya Abu Bakar pun luluh atas saran daripada Umar bin Khattab. Maka terjadilah apa yang kita saksikan hari ini, yaitu Al-Quran sebanyak 30 juz yang sudah selesai diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ada di tangan kita ini. Inilah atas saran dari Umar bin Khattab. Inilah juga bentuk daripada cara Allah menjaga Quran. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu tadi beberapa cara saat Allah ingin menjaga Quran. Tidak disebutkan
hanya satu bentuk, tidak hanya disebutkan satu cara, tidak disebutkan satu metode, tapi beberapa metode Allah sebutkan cara Allah menjaga Quran itu, menjaga kemurnian Al-Quran Karim. Okay. Maka inilah kalau kita melihat tadi cara-cara Allah menjaga Quran ini dengan berbagai cara, ya, dipukul itu syaitan, ya, atau dilempar syaitan dengan bintang-bintang yang ada di langit, lalu berikutnya Allah berikan keinginan Umar bin Khattab untuk menyampaikan saran bahwa Al-Quran harus dibukukan dalam satu buku. Inilah cara untuk menyempurnakan, untuk menunjukkan kesempurnaan Quran, untuk menunjukkan keistimewaan Al-Quran, bahwa Al-Quran yang akan selalu terjaga itu hanyalah merupakan tanggung jawab Allah, merupakan jaminan dari Allah. Merupakan jaminan dari Allah. Al-Quran itu akan selalu terjaga. Bagaimanapun caranya, entah Allah mau seperti apa, entah Allah mau melakukan perbuatan apa, terserah Allah. Dan ini pula yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu istimewa. Al-Quran itu dahsyat luar biasa dari segala sisi. Para penghafal Al-Quran hari ini tuh masih sering main-main, masih suka main, tidak serius menuntut ilmu, itu tidak suka dengan majelis ilmu. Itu para penghafal Quran hari ini. Tapi para penghafal Quran di zaman Nabi itu gimana? Ya gimana Al-Quran bisa terjaga kalau mengandalkan profil para penghafal Quran zaman sekarang? Ya. Sekali lagi, Al-Quran itu harus dijaga. Al-Quran itu harus dijaga dari segala sisinya. Karena Al-Quran itu semuanya istimewa. Al-Quran itu dari segala sisinya beristimewa. Jangankan Quran ya. Sekali lagi, jangankan Quran. Untuk menjaga hadis Nabi, untuk menjaga kemuliaan Nabi, ya, untuk menjaga kemurnian dan kemuliaan Nabi, metodenya Al-Imam Bukhari, metodenya Imam Bukhari untuk menerima riwayat, untuk menerima hadis Nabi itu tidak dari sembarangan orang. Imam Bukhari itu sangat ketat kalau ada hadis Nabi yang beliau dengar. Imam Bukhari itu sangat ketat. Kalau ada yang menyampaikan tentang hadis Nabi, ya kan, tapi suka berbohong, itu hadis Nabinya tidak diterima sama Imam Bukhari. Saat itu Imam Bukhari sedang berjalan di satu tempat, kemudian orang itu menyampaikan hadis Nabi kepada Imam Bukhari. Lalu Imam Bukhari melihat setelah disampaikan hadis Nabi itu, Imam Bukhari melihat orang itu membohongi binatang. Bukan manusia yang dibohongi, tapi binatang. Ya, binatang. Kemudian kalau hari ini disuruh makan gitu ya, tapi tidak ada makanan di sininya. Sini makan gitu kan. Kalau biasanya kan kalau menggunakan bahasa lisan kan enggak gitu. Nah, gitulah gitu ya. Kira-kira caranya. Tapi tidak diberikan makanan. Nah, Imam Bukhari itu melihatnya ini sebuah kecacatan. Itu untuk menjaga hadis Nabi loh. Bagaimana cara para ulama dulu menjaga kemurnian Quran? Maka sangat ketat.
sangat ketat sekali ketika babnya ketika membahas tentang bagaimana menjaga Quran. Makanya sampai Imam An-Nawawi tadi itu, sampai Imam Nawawi membuat adab para penghafal Quran. Ya, adab penghafal Quran. Karena Al-Quran tidak akan bisa terjaga kemurniannya kalau adabnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, yang dimaui oleh Quran. Adab penghafal Quran itu apa? Di dalam At-Tibyaan nanti disebutkan, ada penghafal Quran itu ketika orang lain tidur di malam hari dia bangun. Ketika orang lain puasa di siang hari, ketika orang lain bermakan-makan di siang hari dia puasa. Ketika orang lain terbahak-bahak dia menangis. Ya. Ketika orang lain sedang gurau dia diam. Itu salah satu adab-adab orang yang menuntut orang-orang yang menghafal Al-Quran. Orang-orang yang menghafal. Karena kalau tidak begitu sifat para penghafal Quran, ya Al-Quran tidak akan terlindungi ke keasliannya. Ya dia menghafal Quran, ya fasih dalam membacanya dari Hamzah sampai ya, tapi akhlaknya. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, coba lihat hari ini profil muslimin hari ini, terutama yang mereka menghafal Al-Quran ya. Hari ini para penghafal Al-Quran itu masih banyak yang bacaannya tidak jelas. Makhorijul hurufnya tidak jelas. Padahal hafal Quran 30 juz. Ya. Padahal hafal Quran 30 juz. Hamzah, ya, ba, zai, sin, shod, bod itu tidak jelas dibaca. Ya, mana bisa kemurnian Al-Quran dijaga oleh penghafal Quran model kayak gitu. Gitu. Ada yang bagus baca Qurannya, ada yang tahsirnya bagus, tapi nggak hafal Quran. Ada kayak gitu, tapi nggak hafal Quran. Itu juga sama, nggak bisa sepenuhnya menjaga, nggak bisa sepenuhnya menjadi penjaga Quran. Ada yang hafal, ada yang bagus bacaan tahsirnya, tapi kurang memahami bahasa Arab. Itu juga masih ada kecacatan. Nggak bisa Al-Quran dilindungi, tidak bisa Al-Quran itu dijaga dengan model orang kayak begini. Ya, hafal Quran dobit 30 juz, bacaannya bagus, tapi kurang memahami bahasa Arab. Atau sebaliknya, ada yang bahasa Arabnya bagus, menguasai ilmu-ilmu Quran, tapi jangankan menghafal Quran 30 juz, bacaannya saja nggak jelas. Ya, maka hari ini tuh kalau kita berbicara tentang Quran, Muslim hari ini tuh terlalu banyak bolongnya, terlalu banyak cacatnya. Ya, susah kita mencari profil yang sempurna dengan Qurannya, susah. Coba lihat para ulama tafsir, bukan para ulama, orang yang katanya ahli tafsir hari ini. Ahli tafsir hari ini ya, orang yang bisa tulis tafsir, dia hafal Quran enggak? Gitu. Dia makhorijul hurufnya bagus apa enggak? Punya sanad enggak? Ya. Ya, makanya memangnya mudah apa sulit menjaga Quran? Ya, itulah kalau kita membahas Al-Quran itu ya, sampai ke detailnya itu seperti itu. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama tafsir, bahwa
menjaga Al-Quran, menjaga Quran, bukan hanya menghafal ya, menjaga Quran. Kalau bukan karena riayah wa inayatullah, kalau bukan pertolongan Allah, kalau tidak ditolong Allah nggak bisa. Kata ulama tadi, karena yang sebenarnya bisa menjaga Quran hanya Allah, karena yang sebenar-benarnya bisa menjaga Quran hanya Allah. Makanya saya langsung saja ya membahas tentang kesimpulan di sini. Gini, saat ini kita sedang menghafal Quran. Oke, ini kita sudah mulai ke intinya. Tadi panjang lebar saya sudah sampaikan dalil, keterangan, penjelasan. Sekarang kita mulai ke intinya, lihat. Saat ini kita sedang menghafal Quran kan? Ya, bayangkan kita sedang menghafal Quran. Kita yang hari ini sedang menghafal Quran, sebenarnya apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang ada dalam pikiran kita saat kita sedang menghafal Quran? Adakah bayangan dalam pikiran kita itu bahwa Allah lah yang menjaga Quran? Allah sajalah yang menjaga Quran. Adakah dalam bayangan kita seperti itu? Sehingga kalau kita memiliki bayangan tadi, memiliki bayangan atau pemahaman tadi bahwa Allah yang menjaga Al-Quran, bahwa Allah saja yang menjaga Quran, maka ketika kita hafal Quran, bahkan satu ayat sekalipun, sebenarnya itu merupakan bukti bahwa Allah yang membuat kita hafal, bukan kita. Bukan. Walaupun satu ayat kita hafal, apalagi 30 juz, itu sebenarnya Allah yang membuat kita bisa hafal. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, kalau ada sesuatu di benak kita, kalau ada di benak kita bahwa Allah saja yang bisa menjaga Quran, maka saat kita menghafal Quran, saat kita hafal Quran ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya, alif lam mim, dan seterusnya. Itu Allah sedang menginginkan kita nih menjadi penjaga Allah, menjadi penjaga Quran. Saat kita sedang hafal Quran, itu sebenarnya Allah sedang menginginkan kita menjadi penjaga Quran. Kenapa?